Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmi Hidayat dari kelas FM 18C dengan NIM 1057211222018. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis rasio. Yang pertama itu liquidity risk, kedua credit risk ratio, ketiga deposit risk ratio, dan yang keempat capital ratio, dan yang kelima risk asset ratio. Dan penjelasan yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu liquidity risk adalah risiko yang bergantung pada kemudahan suatu obligasi untuk dijual kembali sebesar nilai obligasinya. Liquidity risk terjadi ketika investor individu, bisnis, atau lembaga keuangan tidak dapat memenuhi kewajiban utang jangka pendeknya. Investor atau entitas mungkin tidak dapat mengubah aset menjadi uang tunai tanpa menyerahkan modal dan pendapatan karena kurangnya pembeli atau pasar yang tidak efisien. Adapun rumusnya yaitu liquidity risk sama dengan liquid asset kurang short term borrowing dibagi dengan total deposit kali 100%. Misalnya, diketahui liquid asset sama dengan 73 juta dan short term borrowing sebesar 84 juta dan total deposit sebesar 25 juta. Maka liquid risk sama dengan 73 juta kurang 84 juta dibagi dengan 25 juta kali 100% sama dengan 0,44%. Dan yang kedua yaitu credit risk ratio adalah rasio untuk mengukur risiko terhadap kredit yang disalurkan dengan membandingkan kredit macet dengan jumlah kredit yang disalurkan. Rasio ini digunakan untuk mengukur risiko kegagalan bank membayar kembali depositnya. Rumusnya, credit risk ratio sama dengan bad debts dibagi dengan total loans kali 100% atau credit risk ratio sama dengan equity capital dibagi dengan risk asset kali 100%. Untuk perhitungan rasio ini digunakan data tentang jumlah bad debts. Dan yang ketiga yaitu deposit risk ratio adalah rasio yang menunjukkan untuk ukuran risiko kegagalan bank membayar kembali dana yang diterima daripada nasabahnya. Rasio ini digunakan untuk mengukur risiko kegagalan bank dalam membayar kembali depositnya. Adapun rumusnya yaitu deposit risk ratio sama dengan equity capital dibagi dengan total deposit kali 100%. Misalnya diketahui equity capital sebesar 335.870 dan total deposit sebesar 1.250.000.000. Maka deposit risk ratio sama dengan 335.870 dibagi dengan 1.250.000.000 dikali dengan 100% sama dengan 0,27%. Dan yang keempat yaitu capital ratio. Capital ratio adalah suatu cara untuk mengukur kemampuan bank untuk melihat risiko kerugian yang akan dihadapi dan memenuhi kebutuhan deposan dan kreditur lain dengan cara membandingkan antara jumlah modal dengan aset timbang menurut risiko. Rasio ini digunakan untuk mengukur permodalan dan cadangan penghapusan dalam menanggung perkreditan, terutama risiko yang terjadi karena bunga gagal ditagih. Adapun rumusnya yaitu capital ratio sama dengan equity capital tambah reserve loan loss dibagi dengan total loans kali 100%. Misalnya diketahui equity capital sebesar 335.870 dan reserve loan loss sebesar 150 juta dan total loans sebesar 1.250.000.000. Maka capital ratio sama dengan 335.870 tambah 150 juta dibagi dengan 1.250.000.000 kali 100%
sama dengan 3,81%. Dan yang kelima yaitu risk asset ratio adalah salah satu rasio keuangan terpenting yang digunakan oleh investor dan analisis. Rasio tersebut mengukur stabilitas keuangan bank dengan mengukur modal yang tersedia sebagai persentase dari eksposur kredit tertimbang menurut risikonya. Rasio ini digunakan untuk mengukur penurunan aset yang mempunyai risiko lebih tinggi. Rumusnya itu risk asset ratio sama dengan equity capital dibagi dengan total loans kurang cash asset kurang securities kali 100%. Misalnya diketahui equity capital sebesar 25 juta, total aset sebesar 150 juta, cash asset sebesar 85 juta, dan security sebesar 40 juta. Maka risk asset ratio sama dengan 25 juta dibagi dengan 150 juta kurang 85 juta kurang 47 juta kali 100% sama dengan 1,39%. Itulah tadi penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.